أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها الحاضرون ويا أيها المسلمون المؤمنون المتقون، اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله وقد فاز المتقون. حيث قال الله عز وجل في كتابه الكريم المتعبد بتلاوته وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين, a'azzani Allah wa iyyakum. Sudah sepantasnya bagi kita untuk memanjatkan tahmid, tasmiyah, memanjatkan puja dan juga puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah merupakan bentuk kesyukuran kita atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, karunia-Nya, maghfirah, inayah, wabil khusus dan yang paling utama hidayah kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya adalah, dan hendaklah ada seseorang atau segolongan dari kalian yang senantiasa menyeru kepada kebajikan, memerintah dan mengamalkan kepada perbuatan yang ma'ruf, dan juga melarang dan meninggalkan kepada hal-hal yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang amar ma'ruf dan nahi munkar, satu-satunya manusia hanya dialah Muhammad, Nabiullah wa Rasuluhu, yang benar-benar sempurna melaksanakannya. Maka ketika kita ingin menjadikan seseorang panutan, ketika kita ingin mengcopy paste, ketika kita ingin mencari role model atau sebuah prototipe yang pada akhirnya akan kita jadikan sebagai pedoman hidup, tidak lain hanya satu-satunya Muhammad, Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihatlah salah satu dari amar ma'ruf yang merupakan hal terpenting yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada kita, tidak lain adalah berperilaku jujur dan meninggalkan dusta atau kebohongan. Nabi Muhammad memiliki sifat as-siddiq yang artinya yang memiliki kejujuran paling tinggi. Apapun profesi kita, jika engkau seorang petani, maka jadilah petani yang jujur. Jika engkau seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Jika engkau seorang guru, murid, jadilah di tempatmu, apapun itu profesimu, menjadi orang yang jujur. Jika engkau adalah seorang rakyat biasa, jadilah rakyat yang jujur. Jika engkau seorang pejabat negara ini, jadilah aparatur yang jujur.
Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah engkau bersama orang-orang yang berbuat jujur. Perintah ini bukan sekedar perintah, apalagi sekedar himbauan, tapi merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Bukan saja melakukan kejujuran itu sendiri, tapi ketika kita ingin memilih teman, siapa orang yang harus kita gauli, siapa yang harus kita jadikan partner dalam hidup kita, khususnya di dalam bersosial masyarakat, tidak lain adalah orang yang jujur. Rasulullah SAW bersabda, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Alaikum bisidqi." Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berperilaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Karena sesungguhnya berperilaku jujur akan mengantarkan kalian kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan jika kamu tetap dalam berperilaku jujur dan senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang jujur, sungguh Allah akan memberikan predikat titel gelar kepadamu orang-orang yang jujur. Bukan manusia, bukan penilaian atasan kita, bukan hasil dari pengamatan orang-orang di sekitar kita, tapi Allah langsung yang mengatakan, kamu, anta, saya, nahnu, kita semuanya siddiqan. Allah yang memberikan gelar itu. Wa iyyakumul kadhiba, dan hati-hatilah, hendaklah kamu meninggalkan tutur kata bohong, berperilaku dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena perbuatan, tingkah laku, pola yang menunjukkan kepada kedustaan, kebohongan akan mengantarkan kamu kepada keburukan, dan keburukan itu Allah akan mengganjarnya, tidak lain adalah dengan nerakanya. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan ketika ada seseorang yang senantiasa melakukan kebohongan, kedustaan, dan selalu berusaha untuk berdusta atau berbohong, Allah langsung yang akan memberikan gelar titel predikat kepadanya, kamu adalah pembohong. Maka dari itu, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap ucapan yang kita tuturkan, apapun itu pasti ada konsekuensinya. Ada aspek baik dan buruk, yang hak dan yang batil, menunjukkan kepada aspek positif dan negatif. Semua itu pilihan, dan semuanya ada pada tangan kita. Keputusannya ada pada tangan kita. Apakah engkau ingin menjadi orang yang jujur? Dengan konsekuensinya Allah akan mengganjarnya dengan surganya. Atau engkau lebih memilih berbohong atau berdusta, yang konsekuensinya Allah akan memberikan neraka kepadamu. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallah wa iyyakum. Rasulullah SAW menyampaikan, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Hendaklah kamu meninggalkan dari suatu hal keraguan-raguan menuju kepada sesuatu yang tidak meragukanmu atau yang membuatmu yakin. Fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Dan haruslah kamu ketahui
bahwasannya jujur itu akan memberikan ketenangan kepadamu. Dan harus kamu ketahui juga bahwasannya perkataan bohong, tingkah laku yang menjurus kepada kedustaan, apapun bentuknya, selama itu bentuk daripada bukan kebenaran, maka akan menghadirkan ribatun, kegelisahan. Hati tidak akan pernah tenang. An Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nawas bin Sam'an, bahwasannya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu pahala dan apakah itu dosa? Apakah itu perbuatan baik? Apakah itu perbuatan keburukan? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seraya menjawab, al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu hal yang akan Allah ganjarkan dengannya dengan bentuk pahala tidak lain adalah husnul khuluq, akhlakul karimah, dan jujur termasuk daripadanya. Waqala al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali 'alaihi nas. Sedangkan yang namanya dosa yang sudah pasti akan menghantarkanmu kepada neraka tidak lain adalah ma haka fi sadrika. Ketika kamu melakukannya, kamu merasa tidak nyaman, hatimu tidak pernah tenang. Bahkan ketika hal itu diketahui oleh orang lain, kamu merasa tidak menjadi orang yang beruntung karena kamu akan dibenci oleh orang yang mengetahui itu. Begitulah dengan kedustaan. Sekali dusta, maka akan terus berdusta. Satu kali kebohongan, maka akan terus melahirkan jawaban kebohongan-kebohongan yang lainnya. Sebagaimana ulama menyampaikan, Rasul Dunubi al-Kadibu, ingatlah bahwasannya pangkal akar dari dosa-dosa yang besar itu diawali dari sebuah kebohongan. Ma'asyiral muslimin, azanallah wa iyyakum. Maka dari itu, apapun keadaannya, di dalam situasi kondisi yang seperti apapun, dimanapun tempatnya, qulil haqqa walau kana murran, sudah sepantasnya bagi kita untuk bertutur kata yang benar, yang jujur. Jujur bukan hanya sekedar di dalam ucapan, tetapi juga di dalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga di dalam perbuatan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa hum ahlu sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah bagaimana peringatan Allah, bahkan ancaman Allah terhadap orang-orang yang senantiasa berperilaku bohong atau dusta. Di dalam surat Al-Mursalat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailul yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada suatu hari orang-orang yang senantiasa bertutur kata, berperilaku dusta atau bohong. Allah menyampaikan wailul yawma idzil lil mukadzibin. Ayat ini bukan hanya 1, 2, 3 kali, tapi 10 kali Allah mengulangnya di dalam surat ini. Di awal dengan kata wailul.
Para mufassir menyampaikan, salah satu Imam Qurtubi, wail artinya adalah celaka. Wail artinya secara istilah adalah sebuah orang yang berada di neraka jahanam. Artinya orang yang berbohong sudah celaka di dunia, di akhirat dimasukkan ke neraka jahanam. Dan kata wailun ini diulang-ulang karena Imam Al-Marwazi, Al-Qurtubi, Imam Al-Sabuni dan hampir semua para mufassir menyampaikan, laisa bima'na tikrar, walakin hadza litahdhir wa taubih. Yang artinya wailun disampaikan oleh Allah sampai 10 kali bukan bermakna untuk pengulangan saja, tapi tidak lain adalah sebagai peringatan dan juga ancaman kepada kita selaku hamba-Nya. Artinya seburuk-buruknya perangai adalah perbuatan yang mengandung kedustaan di dalamnya. Tidak sampai situ. Lihat di dalam surat Al-Mu'min, Allah menyampaikan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Apakah kamu mengetahui siapakah orang-orang yang mendustakan di dalam agama? Banyak sekali keterangannya. Maka dari sini kita harus benar-benar bertafakkur, muhasabah, mengintrospeksi diri. Jangan sampai ada satu tindakan, perilaku, tutur kata, tutur raga, perilaku, sikap bahkan hanya sekedar pola pikir kita yang mengandung kepada kedustaan atau kebohongan, karena konsekuensinya teramat berat. Lihat bagaimana Allah telah menghancurkan, meluluh lantakkan, bahkan membinasakan umat-umat sebelumnya, kaum-kaum sebelumnya, yang mana mereka telah mendustakan Allah, melakukan al-kadhib. Seperti kaum Lut mendustakan Allah, mereka berbohong terhadap ayat-ayat para rasulnya dan Nabi Allah, maka Allah balikkan dari permukaan bumi ini dan ditenggelamkan sedalam-dalamnya. Dan begitu pula kepada kaum-kaum yang lainnya. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin. Begitulah Allah telah menghancurkan umat-umat yang terdahulu yang telah mendustakan Allah. Dan ingat, thumma, kemudian kata Allah di dalam surat Al-Mursalat ini, Allah pun akan menghancurkan dengan konsekuensi, dengan hal yang sama kepada kaum, kepada golongan, kepada orang-orang setelahnya, termasuk bisa jadi kita. Maka kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagi Anda seorang bapak suami di dalam rumah tangga tidak pernah menemukan keharmonisan, kebahagiaan di dalam rumah tangga hancur, istilah katanya, bisa dipastikan di dalamnya tidak ada pernah kejujuran, atau segala sesuatunya diawali dengan kebohongan. Di dalam sebuah instansi pekerjaan, swasta baik pun pemerintah, jika di dalamnya terdapat kecarut marutan yang tidak pernah ada tepinya, sudah dipastikan di dalamnya penuh dengan kebohongan. Ma'asyiral muslimin, maka dari itu jadilah kita, jadilah saya, jadilah kamu orang-orang yang jujur, yang berani menyatakan kebenaran. Janganlah berdusta yang selalu membenarkan sebuah kenyataan. Berani menyatakan kebenaran, bukan membenarkan sebuah kenyataan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita diberikan petunjuk dan khususnya hidayah, agar dijauhkan dari sifat-sifat dusta dan kebohongan. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Faghfir lana dzunubana maghfiratan min 'indik innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.